Kantor Bangun Banua digeledah tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Status waspada Sungai Martapura, sejumlah kawasan mulai terendam. Harga cabai rawit di Pasar Antasari Banjarmasin melonjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Padua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Rabu 10 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kami awali Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi mengenai tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menggeledah kantor perusahaan daerah PT Bangun Banua. Penggeledahan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi bernilai miliaran rupiah. Beginilah suasana tim Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Selatan memasukkan berkas-berkas yang diamankan usai menggeledah kantor perusahaan daerah Prusda PT Bangun Banua Kalimantan Selatan Selasa siang. Dari dugaan sementara, penggeledahan yang dilakukan pihak Kejati Kalimantan Selatan yang bertepatan Hari Anti Korupsi Sedunia Harkodia tahun 2025 pada kantor Prusda milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini kemungkinan ada kaitan dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia bernilai miliaran rupiah. Ini kita didatangi oleh teman-teman dari Kejaksaan menindaklanjuti adanya cerita temuan BPK yang tempo hari itu. Nah, artinya kita mau menginformasikan dulu bahwa ini adalah permasalahan yang lama. Artinya tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan keberadaan saya sebagai direktur, yang mana ini kondisi permasalahan di direksi yang lama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, awal cerita ini kan bermula saat gubernur itu mulai melakukan audit ke seluruh SKPD dan juga perusahaan daerah. Karena beliau ingin semua itu benar-benar bersih. Menurut Direktur Utama Dirut PT Bangun Banua Afrizal, penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan yang dilakukan pihak kejaksaan ini dilakukan terhadap jajaran direksi sebelumnya. Intensitas hujan yang meningkat dalam beberapa hari terakhir membuat debit Sungai Martapura naik dan mulai merendam sejumlah kawasan bantaran sungai. Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, tinggi muka air Sungai Martapura mencapai lebih dari 8 meter dan berstatus waspada. Sementara aliran Riam Kanan dan Riam Kiwa berada pada level bahaya. Intensitas hujan yang terus meningkat belakangan ini berdampak pada naiknya ketinggian aliran Sungai Martapura. Sejumlah kawasan bantaran sungai, terutama yang berada di dataran rendah, mulai terendam luapan air sungai. Sungai Martapura yang merupakan aliran dari Riam Kanan dan Riam Kiwa, berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Kalimantan III pada 9 Desember, tercatat berada pada status waspada dengan tinggi muka air lebih dari 8 meter. Sementara aliran Sungai Riam Kanan dan Riam Kiwa saat ini berada pada status bahaya, sehingga berpotensi menambah debit air menuju Sungai Martapura. Belakangan ya di minggu-minggu terakhir ini curah hujan mulai meningkat pada bulan Desember ini. Namun demikian memang fluktuatif. Nah, hasil pantauan kami kemarin memang ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan air. Contohnya di Pengaron kemarin sempat di indikator yang kami pasang naik 40 cm, tapi hari ini sudah kembali normal. Nah, pagi tadi Riam Kiwa memang dengan Riam Kanan menurut BWS ini siaga 1 ya. Yang sebelumnya memang kondisinya waspada dan normal. Nah, berarti ada
kiriman ya volume air dari hulunya mungkin yang terjadi hujan beberapa waktu yang lalu. Masyarakat yang bermukim maupun beraktivitas di bantaran sungai diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi dampak bencana masih dapat terjadi seiring tingginya curah hujan. Petugas gabungan juga disiagakan untuk memantau perkembangan tinggi muka air dan melakukan langkah cepat apabila kondisi memburuk. Pemirsa, banjir rob kembali menggenangi sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin. Sejumlah pemukiman warga dan beberapa ruas jalan terendam air akibat pasang air laut yang tinggi ditambah meluapnya sungai. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, berjanji akan fokuskan normalisasi sungai dan konektivitas drainase. Dalam beberapa hari ini, air pasang mulai naik dari malam hari dan mencapai titik tertinggi pada dini hari. Luapan air sungai dan saluran drainase yang tidak mampu menampung volume air menyebabkan genangan meluas ke sejumlah pemukiman masyarakat. Menurut data BMKG, air pasang tinggi akan berlangsung 4 hari ke depan, dengan tinggi maksimal 2,9 hingga 3 meter. Merespon hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menegaskan, pemerintah Kota Banjarmasin akan memberikan perhatian serius terhadap normalisasi sungai-sungai yang ada di Kota Banjarmasin dan pembersihan dan pengintegrasian saluran drainase. Ayani sepanjang itu kan juga itu perlu perlu dibersihkan dan dinormalisasi ya. Namun saat ini sudah dilaksanakan juga, tapi tidak maksimal lagi. Jadi kita berharap ke depan ini benar-benar sungai-sungai yang ada di Kota Banjarmasin, drainase yang ada di Kota Banjarmasin benar-benar ini terintegrasi ya. Jadi dari satu titik terintegrasi, dari mana titik mana nanti yang akan kita lakukan penutupan pintu air sama pompa air. Karena kita sudah di bawah permukaan air laut. Jadi kita hanya dengan caranya membuatkan tempat air drainase yang luas, besar, namun itu juga bisa dimanfaatkan untuk jalan kaki ya. Sungai dinormalisasi, terus ini semua harus terintegrasi ya. Pemerintah kota juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi pasang susulan, mengingat periode pasang tinggi masih berlangsung, serta turut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air sebagai upaya bersama dalam mencegah terjadinya banjir rob di masa mendatang. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Hal ini terjadi di Pasar Antasari Banjarmasin seperti untuk komoditas cabai dan telur ayam. Jelang Natal dan Tahun Baru, saat ini mulai terjadi lonjakan harga di pasar tradisional di Banjarmasin. Seperti yang mencolok yaitu harga cabai rawit merah dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, saat ini mencapai Rp65.000. Sedangkan untuk cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, kenaikannya berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Menurut penjual cabai, bias kenaikan harga ini terjadi tidak hanya dipengaruhi Tahun Baru dan Natal, namun juga cuaca, akibat seringnya hujan yang membuat cabai lebih cepat busuk, serta berpengaruh terhadap pasokan cabai ke Pasar Antasari Banjarmasin. Dias mengatakan, kenaikan cabai tertinggi yaitu jenis cabai rawit merah, berkisar Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Ia juga mengaku permintaan cabai terus mengalami kenaikan. Sekarang itu yang bulan kemarin ya harga 20, sekarang jadi 65, 70 Per kilonya? Iya, per kilonya. Untuk cabai keriting berapa kenaikannya, Mas? Cabai keriting kemarin sempat 40 cuma naik pulang. Ini 60, 65, 70 nya tinggi. Pernah bulan kemarin 20.000, 30, ini 65, 70, 40.000. Tidak hanya cabai, kenaikan harga juga diakui pedagang telur ayam. Salah seorang pedagang, Nita, mengatakan harga telur dalam sepekan ini mengalami kenaikan antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Ayam ras ini kan mulai naik. Partainya dulu kami berjual tuh 29 sekilo. Berapa ke berapa, Kak, untuk per kilonya? Kalau nyecer mungkin dari 3132. Kalau partainya dari 29.000, 29,5. Pembelian dari telur sendiri? Kalau untuk saat ini belum ada, Pak. Cuma kenaikan harga ini menurut pedagang diprediksi akan terus terjadi hingga Natal dan Tahun Baru.
karena daya beli masyarakat yang meningkat, sementara pasokan mengalami penurunan akibat curah hujan yang tinggi. Polda Kalimantan Selatan perkuat reformasi kultural Polri serta doa bersama untuk korban bencana Sumatera di Auditorium Mapolda Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Polda Kalimantan Selatan salurkan 1 miliar rupiah bantu korban bencana Sumatera. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya dalam memperkuat reformasi kultural di tubuh Polri, sekaligus menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial yang mendalam. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan doa bersama yang digelar khusus untuk mendoakan para korban bencana alam di wilayah Sumatera. Selain doa bersama, Polda Kalsel juga menyalurkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk korban bencana. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan bantuan ini terkumpul hasil donasi seluruh personil Polda dan juga masyarakat, serta akan disalurkan langsung ke lokasi bencana. Dan pada kesempatan ini kami dari Polda Kalimantan Selatan mengumpulkan donasi untuk korban banjir di Sumatera sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian dari perwakilan ojol ini ada lagi 5 juta rupiah. Ya, 5 juta rupiah, dan dalam waktu dekat 1-2 hari akan kita kirim ke saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera. Salah seorang siswa Tamtama dari Aceh Tamiang, Pauji Dasadinata mengungkapkan, sampai saat ini masih ada sebagian keluarga yang sulit dihubungi karena sebagian wilayah masih kesulitan jaringan akibat bencana alam ini. Di sana keluarga saya kebanyakan terdampak di desa-desa saya itu, di rumah-rumahnya. Kebanyakan di desa Aceh Tamiang itu pada hancur karena di sana banjir yang sangat dahsyat dan tinggi air di sana itu sekitar 7 meter rata-rata. Itu pusat kota, perdesa-perdesaannya sampai sekarang sudah pada datang bantuan. Ya, saya banyak mengucap terima kasih kepada orang yang sudah menyumbangkan kepada kabupaten saya. Menariknya, dukungan moral dan materi tidak hanya datang dari aparat, tetapi juga dari masyarakat. Perwakilan ojek online, ojol, turut menyerahkan donasi sebesar 5 juta rupiah untuk korban bencana untuk 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Ian kisahnya lagi hendak belanja, tapi masuk kecopetan. Waduh, kada hendak bayar pakai cash lagi ulun. Bayar pakai kris aja. Nah, pintar Udin. Coba kita ganti loan HP. He's just getting by. Hei, pulihkan duit kau. Dengan inovasi Kris Tap,
Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan pembayaran yang cepat, aman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Bandara Internasional Syamsuddinor untuk mematangkan seluruh aspek layanan menghadapi potensi lonjakan penumpang jelang momen keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan aman bagi masyarakat. Pemantapan kesiapan Bandara Internasional Syamsuddinor dalam menyambut momen keagamaan akhir tahun ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Mustakimah pada rapat dengar pendapat bersama jajaran manajemen Bandara Internasional Syamsuddinor. 4 event tersebut meliputi momen 5 Rajab, Hari Natal, libur sekolah dan libur Tahun Baru 2026. Rangkaian agenda tersebut hampir dipastikan meningkatkan mobilitas masyarakat termasuk penggunaan jasa transportasi udara. Nataru ya, pembahasan hari ini kita lebih ke persiapan untuk Nataru dan kita akan punya ada 4 event ya. Yang pertama adalah persiapan untuk yang terdekat adalah Natal, kemudian juga haul guru sekumpul, libur Tahun Baru dan juga libur anak sekolah. Jadi kita perlu mempersiapkan hal-hal tersebut, bagaimana dari pihak bandara mungkin nanti persiapannya jangan sampai nanti akan terjadi penumpukan dan sebagainya. General Manager Bandara Internasional Syamsuddinor Stepanus Milyaswardana menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam menyambut momen keagamaan dengan keberadaan posko hingga penambahan frekuensi penerbangan oleh maskapai dengan potensi kenaikan okupansi di angka 4% dengan estimasi 193.000 penumpang di periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi 3 berupaya hadir untuk mengantisipasi potensi gangguan layanan, mulai dari kepadatan di area keberangkatan dan kedatangan, ketersediaan petugas, hingga kelancaran fasilitas pendukung bandara. Sedikitnya 50 sekolah di Kabupaten Banjar disiapkan pemerintah daerah sebagai fasilitas penginapan, rest area dan area parkir bagi jemaah pada momen 5 Rajab di Martapura. Dinas Pendidikan memastikan pemanfaatan sekolah-sekolah tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar karena bertepatan dengan libur semester. Sedikitnya 50 sekolah jenjang sekolah dasar hingga menengah pertama di Kabupaten Banjar disiapkan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan momen 5 Rajab di Martapura. Sekolah-sekolah ini telah didata Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan dipersiapkan sebagai fasilitas bagi jemaah baik untuk penginapan gratis maupun sebagai rest area bagi para pendatang dari berbagai daerah. Tidak hanya ruang kelas dan fasilitas bangunan, halaman sekolah juga akan dibuka sebagai area parkir, terutama sekolah yang berada di kawasan kota Martapura yang menjadi pusat keramaian kegiatan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar memastikan penggunaan sekolah sebagai fasilitas jemaah tidak akan mengganggu aktivitas belajar mengajar, karena pelaksanaannya bertepatan dengan libur semester peserta didik. Ya, kami sudah melakukan pendataan untuk momen 5 Rajab, ada sekolah-sekolah yang menjadi penginapan, kemudian ada yang menjadi rest area, dan juga ada yang menjadi tempat parkir. Data sebelumnya sampai saat ini ada 50 sekolah yang di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, ya berarti tidak termasuk SMA, SMK. Kalau termasuk SMA, SMK berarti lebih banyak lagi. Nanti kalau semua datanya sudah terhimpun, nanti bisa kami kirimkan ke posko induk sekumpul untuk bisa di-share ke masyarakat. Sebenarnya semua sekolah boleh saja dijadikan penginapan, kemudian juga tempat parkir atau rest area. Hanya saja kan tidak semua sekolah ada di jalur jamaah ya, jadi mungkin sebagian besar ada di Martapura yang dijadikan penginapan. Dari total 50 sekolah yang telah terdata dan siap dipergunakan, jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring proses pendataan lanjutan. Angka ini juga tidak termasuk sekolah menengah atas yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Perayaan Natal identik dengan kemeriahan pesta.
Namun untuk tahun ini, umat Katolik diimbau untuk lebih memfokuskan pada hidup sehat dan menunjukkan kesederhanaan. Beberapa pekan lagi Natal akan tiba. Seperti tahun-tahun sebelumnya, keluarga Kudus Katedral Banjarmasin jauh-jauh hari telah menyiapkan untuk berbagai kegiatan dalam menyambut Natal. Menurut Pastor Kepala Paroki Keluarga Kudus Katedral Banjarmasin, Pastor Ignatius Tari, berbagai kegiatan akan digelar keluarga Kudus Katedral Banjarmasin dengan fokus hidup sehat dan sederhana. Berbeda dengan tahun sebelumnya, ditekankan Pastor Ignatius, tahun ini umat Katolik diimbau lebih pada menunjukkan kesederhanaannya. Namun kesederhanaan ini bukan berarti dalam hal perayaannya, tetapi lebih kepada sikap hidup orang-orang Katolik. Orang itu kan mengidentikan Natal itu dengan pesta, ya, pesta meriah. Ya, tapi diharapkan pada tahun ini itu lebih menampakkan cara hidup yang sederhana, karena wujud dari sikap tobat itu kan cara hidup, dan harapannya hidup orang-orang Katolik itu menampakkan bukan kemewahan tapi kesederhanaan. Ya, bukan hidup yang dalam itu miskin, ya bukan, tapi sederhana. Rangkaian kegiatan menyambut Natal ini tidak hanya pada kegiatan puncaknya, yaitu gelaran misa yang dilaksanakan dalam 2 tahap, tetapi juga berbagai kegiatan untuk umat Katolik, seperti bimbingan hidup sehat. Menurut Pastor Ignatius, hal ini disadari orang-orang Katolik bahwa untuk segala sesuatu itu pentingnya memiliki tubuh yang sehat, baik untuk beribadah, bekerja, dan lainnya. Selain itu pula, untuk kegiatan aksi sosial, digelar pembagian sembako kepada warga sekitar dan juga yang memerlukan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Alpia Rahman menegaskan komitmennya dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Alpia menekankan pentingnya menumbuhkan sikap saling menghormati, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama, terutama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk di Kalimantan Selatan. Sosialisasi yang mengusung tema revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, serta warga sekitar. HM Alpia Rahman menekankan pentingnya menumbuhkan sikap saling menghormati, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama, terutama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk di Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa kebinekaan merupakan kunci kemajuan bangsa. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya keberagaman, nilai-nilai Pancasila, serta kecintaan terhadap tanah air. Ya, alhamdulillah hari ini menyelesaikan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan. Tidak berhenti, kita selalu mengingatkan kepada masyarakat kita bahwa pentingnya mencintai bangsa ini, pentingnya kita bermasyarakat di dalam kultur, budaya yang berbeda, kan tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan. Pada kesempatan tersebut, Alpia juga menyoroti pentingnya pengamalan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, sebagai pondasi memperkuat kebersamaan. Menurutnya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila perlu terus dihidupkan agar tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kukuhkan persatuan di tengah perbedaan. Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan gelar dialog refleksi akhir tahun yang salah satunya membahas tantangan umat beragama di era digital saat ini. Yang sama-sama kita hormati. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Salah satu bentuk keberagaman tersebut adalah aliran kepercayaan, sehingga dibutuhkan keharmonisan dan toleransi yang terjaga antar umat beragama, sebagaimana yang tertuang dalam Astascita ke-8 Presiden Prabowo Subianto. Untuk memperkuat keharmonisan tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan dialog refleksi akhir tahun 2025 dengan tema Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebudayaan Indonesia. Ketua FKUB Provinsi Kalsel Muhammad Ilham Mashkuri Hamdi berharap, melalui refleksi tahunan ini, FKUB dapat terus menguatkan sinergi demi mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang rukun, religius, dan berperadaban tinggi.
Sesuai dengan namanya refleksi akhir tahun ya. Jadi kita ingin mencoba untuk menatap kegiatan-kegiatan setiap tahun sekali itu apa kekurangan, apa persoalan-persoalan ke depan sehingga kita bisa menyiapkan kekuatan, menyiapkan segala apapun juga untuk yang penting adalah Kalimantan Selatan itu rukun, religius dan berperadaban tinggi. Itu merupakan visi kita. Bertempat di Studio 2 TVRI Kalsel, kegiatan ini juga dihadiri langsung Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, yang juga merupakan bagian dari Dewan Penasihat FKUB Kalsel. Hasnuryadi mengatakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung program-program FKUB untuk merawat persatuan dan kesatuan umat beragama di Banua. Memang berkenan ke depan kita adakan acara ini rutin di depan karena untuk merawat dan membangun kerukunan umat beragama di antara kita semua tentunya harus sering dilakukan dialog agama dan itu juga penting untuk kita menghidupkan persatuan dan kesatuan. Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia kita menyampaikan program Asa Cita dan beliau selalu menyampaikan pembentukan karakter dari sumber daya manusia. Dialog refleksi akhir tahun FKUB 2025 mengundang narasumber Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretaris Jenderal Kemenak Republik Indonesia, Muhammad Adib Abdussomad, yang menekankan pentingnya nilai-nilai agama, khususnya di tengah disrupsi teknologi saat ini. Ia mengajak seluruh umat beragama untuk terus menebarkan cinta kasih dengan menjaga keharmonisan di sekitar, termasuk dengan penganut aliran kepercayaan yang berbeda. Tadi Mbak Dewi moderator. Pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan Bribtu Rima Susanti dari Satlantas Polres Balangan. Baiklah, hai Sobat Lantas, salam presisi. Saya Bribtu Rima Susanti dari Satuan Lalu Lintas Polres Balangan akan menginformasikan situasi terkini di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Bundaran Trafik Paringen. Hari ini Rabu tanggal 10 Desember 2025. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari arah Tanjung ke arah Barabai terpantau ramai lancar. Begitupun sebaliknya dari arah Barabai ke arah Tanjung terlihat ramai lancar. Dan kami informasikan jumlah data laka lantas berdasarkan IR/SMS, nihil, dan jumlah etle yang terverifikasi sebanyak 50 pelanggar. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Balangan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan melengkapi surat perlengkapan kendaraan Anda. Demikian yang dapat kami laporkan. Polantas Benua presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Polres Balangan setia. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mengungkapkan banyak peluang kerjasama yang bisa dilakukan dengan negara-negara Islam. Tidak hanya terkait wisata religi, tetapi sektor lainnya seperti pendidikan dan ekonomi. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata saat melakukan ramah tamah dengan lembaga pendidikan
dan sejumlah tokoh di Banjarmasin mengungkapkan Indonesia belum serius menggarap negara-negara Islam sebagai partner. Padahal banyak potensi yang bisa digarap hingga menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Sebagai Wakil Menteri Luar Negeri yang membidangi negara Islam, Anies mengaku sudah banyak mengunjungi negara-negara Islam yang kemudian melihat banyak potensi yang harusnya dapat diambil oleh Indonesia. Membuka peluang ini, menurut Anies, Kemenlu akan membentuk Diskemlu di setiap provinsi yang nanti akan menjadi penghubung menindaklanjuti kerjasama-kerjasama internasional, hingga daerah dapat lebih mudah mempromosikan potensi daerahnya dan mendapatkan partner untuk bekerja sama. Sekarang kita sedang mencoba menggali bekerjasama dengan Pemda nanti. Kita di Kemlu akan mencoba membuat Kemlu di provinsi-provinsi untuk membuat profiling ekonomi yang lebih mikro di setiap provinsi itu dan mencoba melakukan matching prosesnya, proses mempertemukan potensi kita ini dengan yang ada seluruhnya di negara-negara Islam. Karena hubungan kita ini kan kuat, terutama karena misalnya orang-orang Banjar ini kan paling banyak melakukan haji dan umroh ya. Setiap tahun kalau menurut catatan kedutaan Saudi mereka mengeluarkan 3 juta visa untuk orang Indonesia. Ini potensi yang sangat besar, tapi belum kita garap secara maksimal. Selama ini menurut Anies, Indonesia lebih memberikan atensi terhadap negara-negara Eropa dan Amerika. Padahal potensi perdagangan dengan negara-negara Islam mencapai 62 miliar US dollar per tahun. Indonesia saat ini justru menjadi wisatawan dengan jumlah terbesar ke Arab Saudi. Kebun Raya Banua, Provinsi Kalimantan Selatan meraih terbaik pertama nasional. Prestasi ini tidak lepas dari fungsi Kebun Raya Banua yang menjadi wadah edukasi, penelitian, serta pengembangan tanaman khas lokal Kalimantan selain untuk wisata alam. Selain memiliki berbagai fungsi, Kebun Raya Banua yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel di Banjarbaru ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Kalsel. PLT Kepala Kebun Raya Banua Firman Syah menyampaikan, di usia ke-9 tahun, Kebun Raya Banua terus mengembangkan tanaman yang ada untuk lebih beragam. Selain itu, dalam waktu dekat akan dikembangkan berbagai fasilitas penunjang untuk para penyandang disabilitas. Selain itu, kini Kebun Raya Banua dimanfaatkan untuk edukasi, penelitian, dan wisata alam, dan lokasi event camping, serta olahraga berbagai komunitas, baik di tingkat lokal maupun nasional dan internasional. Tahun 2023 kita mendapatkan peringkat kedua nasional. 2 tahun berikutnya kita bisa menjadi peringkat pertama nasional. Tentunya ini bukanlah suatu hal yang mudah tanpa ada dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga mitra kerja kita di Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Provinsi serta lembaga-lembaga terkait yang Raya sebagai salah satu tempat edukasi, tempat wisata, tempat jasa lingkungan dan juga sebagai tempat riset. Dan kelima fungsi ini alhamdulillah Kebun Raya bisa menyeimbangkannya dan bisa melaksanakannya dengan sebaiknya. Keberadaan Kebun Raya Banua juga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah, terutama pada hari libur sekolah dan event besar yang dilaksanakan di Kebun Raya Banua. Dalam pelayanan publik diperlukan kolaborasi yang kuat dalam instansi pemerintah. Untuk memperkuat pelayanan, penting membangun kapasitas dan menuju pengelolaan informasi publik yang baik dan terpadu. Jajaran Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemberi layanan informasi memerlukan penguatan dalam kolaborasi layanan kerja untuk publik. Upaya ini penting dilakukan guna semakin memperkuat individu untuk mampu bekerja sama dalam bekerja secara kelompok yang bermuara untuk melayani masyarakat dari sisi informasi. Baik untuk menyampaikan program-program pembangunan, juga untuk menyerap berbagai pengaduan dari masyarakat untuk kembali ditindaklanjuti semua lini layanan pemerintah Provinsi Kalsel. Memberikan pelayanan yang lebih bagus, lebih baik, yang mengutamakan kolaborasi antar sub bidang semuanya, karena tanpa kolaborasi itu tidak akan mencapai hasil maksimal. Jadi diharapkan
semua yang ada di Skominfo Prokase saling terlibat, saling bekerja sama, saling mendukung untuk mencapai visi misi Pemprov Kalsel maupun visi misi di Skominfo Prokase. Sementara itu, berbagai layanan informasi yang diberikan pemerintah Provinsi Kalsel secara teknik memerlukan kolaborasi yang baik dari semua lini dan jajaran di Skominfo maupun SKPD lainnya. Untuk itu, dengan membangun kapasitas menuju pengelolaan informasi ini, layanan informasi semakin baik ke depan. Berakhlak, salah satunya terakhir adalah kolaboratif untuk menumbuhkan integritas di dalam diri semua ASN. Terkait dengan tadi kemitraan kita dengan teman-teman di media, kita akan selalu menjalin kerjasama. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu memberikan manfaat layanan yang terbaik untuk masyarakat di Kalimantan Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Kak, kalah ikam teh. Woi, kata harus aku main ikam ini lah. Ampian dia sudah. Cupu. Gua belajarin dulu. Ada harta lu main. Mau kemir lah. Maaf, mulutnya aku sudah. Cupu. Habis pulang lah. Oi. Suara apa tuh? Aku di bawah sini nah. Di bawah sini. Kenapa bisa bepandir? Mimpi kah aku Nio? Ikam jangan buang sampah sembarangan. Buang aku ke tempat sampah. Botol bisa bepandir, ada jelas. Nah, menantang. Kawanan, bantu aku. Kita serang nah. Kenapa? Untung mimpi aja. Pemerintah Kabupaten Kota Baru merealisasikan bantuan kendaraan dinas operasional sekolah yang diperuntukkan bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah jenjang TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Kota Baru. Setelah diusulkan sejak awal tahun lalu, pemerintah Kabupaten Kota Baru akhirnya merealisasikan bantuan kendaraan dinas operasional sekolah. Bantuan berupa kendaraan roda 2 ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kota Baru Muhammad Rusli seusai upacara peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 PGRI di Siring Laut. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Baru, Asriyadi Sulaiman mengatakan, pengadaan kendaraan dinas dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kota Baru sejumlah kurang lebih 300 unit yang diperuntukkan bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah jenjang TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Kota Baru. Hal ini sebagai bagian dari visi dan misi Bupati Kota Baru dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari peningkatan fasilitas bagi tenaga pendidikan dan kependidikan. Dengan kendaraan ini, Bapak Kepala Sekolah ya, serta tentunya guru-guru yang ada di sekolahnya itu meningkatkan kualitas kerjanya. Rajin bekerja untuk membantu pencapaian visi misi Bupati dalam peningkatan sumber daya manusia. Ini bagian dari visi misi Bapak Bupati dalam peningkatan sumber daya manusia, dan juga beliau telah menjanji di masa ketika menjadi calon Bupati untuk mewujudkan ya peningkatan sumber daya manusia dimulai dari tentunya peningkatan fasilitas para kepala sekolah yang ada di wilayah Kota Baru. Sementara itu, para penerima bantuan memberikan apresiasi kepada Bupati Kota Baru yang telah menunjukkan perhatian besar pada dunia pendidikan.
kami seluruh kepala sekolah SD, TK, SMP, negeri dan swasta itu diberi kendaraan operasional untuk kepala sekolah, dan ini merupakan sangat luar biasa. Bupati yang begitu memperhatikan pendidikan terutama di Kabupaten Kota Baru bersama program-program beliau, yaitu mengutamakan program Kota Baru Hebat. Sebelumnya, bantuan kendaraan dinas ini diusulkan oleh para kepala sekolah sehubungan dengan kondisi kendaraan dinas lama yang sudah tidak layak digunakan. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menghibahkan mobil untuk memperkuat layanan samsat keliling. Upaya ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menghibahkan 2 unit mobil kepada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah UPPD Kota Baru. Penyerahan dilakukan Wakil Bupati Kota Baru Seri Mukhlis didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Baru Roni Hendrayadi. 2 unit mobil yang dihibahkan ini merupakan hasil dari dana kas sharing absen pajak kendaraan bermotor yang dipungut pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk menunjang operasional UPPD Kota Baru serta memperkuat layanan samsat keliling. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Kota Baru, penambahan armada dinilai penting untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini sekaligus diharapkan bisa mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Untuk terkait yang mudah-mudahan untuk kedepannya untuk pajak PKP dengan PKP yang mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi pendapatannya daripada sebelumnya, dan yang mudah-mudahan ke depan masyarakat lebih bisa merasakan di sini. Alhamdulillah mungkin dari kawan-kawan nanti dari DPR Samsat langsung ke lapangan untuk penjemput bola ke lapangan. Ini sangat membantu di kami karena kami sangat memerlukan unit untuk samsat keliling nanti Pak Kaban, karena kita luas wilayah kita ini kan jauh, jadi untuk menjemput bola kami harapkan dengan adanya hibah 2 mobil ini nanti bisa meningkatkan pendapatan ya dari sektor pajak di Kabupaten Kota Baru pada khususnya. Ya, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pemkab Kota Baru. Semoga kita bisa terus berkolaborasi untuk meningkatkan koordinasi. Ya. Saat ini UPPD Kota Baru telah memiliki 6 kendaraan operasional termasuk untuk layanan samsat antar jemput dan samsat keliling yang rutin bergerak ke berbagai kecamatan di Kabupaten Kota Baru. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal dan DPRD mengesahkan 2 rancangan peraturan daerah. 2 raperda ini terkait pengelolaan air limbah domestik dan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepakati raperda pengelolaan air limbah domestik dan raperda tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal mengatakan pengesahan 2 raperda ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus menjamin stabilitas ketahanan pangan di daerah dalam kondisi normal maupun situasi darurat. Bupati Samsul Rizal menyebut pengesahan 2 raperda ini juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang berorientasi pada kesehatan lingkungan dan ketahanan pangan sebagai pilar kesejahteraan masyarakat. Dengan disepakati serta disahkannya 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut, di atas dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah, diharapkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman, melindungi serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar terbebas dari pencemaran akibat pembuangan air limbah. Bupati Samsul Rizal menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti proses penetapan dan pengumuman kedua peraturan daerah ini. Agenda pengesahan raperda ini turut dihadiri seluruh camat dan pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizki, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.
Peringati hari jadi ke-66, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah gelar tablik akbar dengan menghadirkan Ustadz Dasat Latif. Tablik akbar ini yang dilaksanakan di Taman Dwi Warna Barabai dihadiri ribuan jamaah dari berbagai daerah. Haji Dasat Latif. Bertempat di Taman Dwi Warna Barabai, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah gelar tablik akbar dalam rangka hari jadi ke-66 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam kegiatan keagamaan ini, pemerintah daerah setempat menghadirkan penceramah Ustadz Dasat Latif. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal berterima kasih kepada Ustadz Dasat Latif yang memberikan tausiah untuk masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ia mengatakan kegiatan tablik akbar ini merupakan momentum mempererat silaturahmi, meningkatkan keimanan, serta menumbuhkan kecintaan terhadap daerah. Dalam momen ini, Bupati Samsul Rizal juga mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat yang menjadi pilar utama kemajuan dan perkembangan Bumi Murakata. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Hulu Sungai Tengah yang selama ini menjadi salah satu pilar utama kemajuan dan perkembangan daerah. Berbagai capaian yang kita nikmati hari ini merupakan hasil kerja keras, kebersamaan, dan dedikasi kita semua. Bupati Samsul Rizal dalam momen ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong dalam melanjutkan pembangunan daerah. Di samping itu, usai kegiatan tablik akbar, Bupati Samsul Rizal dan Ustadz Dasat Latif langsung ke Balangan bersilaturahmi dengan Kiai Haji Muhammad Guru Bahid. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Ratusan bunda pendidikan anak usia dini tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan di Kabupaten Banjar resmi dikukuhkan oleh Bunda PAUD Kabupaten Banjar Nurgita Tias. Bunda PAUD se-Kabupaten Banjar diharapkan mampu memetakan persoalan di wilayah masing-masing serta memperkuat upaya peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Ratusan bunda pendidikan anak usia dini tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kabupaten Banjar resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang digelar di Aula Kantor Dinas Pendidikan. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten Banjar Nurgita Tias sebagai langkah memperkuat peran pendampingan dan pembinaan pada layanan pendidikan anak usia dini. Para bunda PAUD yang baru dilantik ini diharapkan mampu mengidentifikasi dan memetakan berbagai persoalan pendidikan anak usia dini di daerah masing-masing,
sekaligus memberikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan. Peran Bunda PAUD dinilai sangat penting karena setiap kegiatan dan pendampingan yang dilakukan akan menjadi bekal berharga serta memberikan dampak positif bagi masa depan anak-anak di Kabupaten Banjar. Jadi saya menekankan peran yang penuh keikhlasan karena apa yang mereka lakukan di tahun ini akan membawa efek yang tidak langsung. Ya bukan hari ini dikerjakan lalu besok tiba-tiba bagus, bukan. Tetapi ini akan menjadikan jejak peninggalan kepemimpinan kita. Apabila mana saat ini kita menganggap enteng atau menyederhanakan dan tidak sungguh-sungguh, maka generasi-generasi yang akan datang di 20 tahun yang akan datang pada 2045 akan menjadi generasi yang juga rapuh. Jadi pilihannya, choice-nya kembali lagi ke Bunda PAUD di tingkat desa dan kelurahan, kembali lagi ke kita. Kita ingin mengerjakan sungguh-sungguh atau tidak. Dan saya yakin dengan kita bersungguh-sungguh dan berangkat dari identifikasi masalah, ini tentu akan bisa cepat menjawab persoalan-persoalan yang ada di daerah sesuai dengan batasan dan kewenangannya masing-masing, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Selain pengukuhan, para Bunda PAUD juga diberikan pembekalan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mendukung program transisi PAUD ke jenjang pendidikan dasar. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong terwujudnya layanan PAUD yang lebih inklusif, berkualitas, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Kamis 11 Desember 2025. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Fitma Surya Argani dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk hari Kamis 11 Desember 2025 bersama saya Fitma Surya. Berikut informasinya. Untuk perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat pola sirkulasi siklonik di utara Kalimantan, sistem tekanan rendah di Nusa Tenggara Timur, serta bibit siklon tropis 91S di barat Sumatera. Hal tersebut menimbulkan terbentuknya pola pertumbuhan angin di sepanjang Laut Jawa hingga selatan Kalimantan yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 99%. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca pagi hari esok hari. Secara umum, wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk cuaca pada siang hingga sore hari diperkirakan potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Kota Baru, dan Tanah Bumbu. Sedangkan wilayah lainnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Selanjutnya pada malam hari secara umum diperkirakan berawan di wilayah Kalimantan Selatan terkecuali wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan pada dini hari secara umum cuaca masih diperkirakan berawan di wilayah Kalimantan Selatan, kecuali untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut diperkirakan hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang untuk esok hari. Tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut esok hari diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun perlu diwaspadai terhadap potensi pasang air laut di wilayah muara Sungai Barito dan perairan Kota Baru yang dapat mencapai 3 meter. Oleh karena itu untuk masyarakat diimbau agar selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi banjir rob ini. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Semangat kolaborasi dan kebangkitan ekonomi desa terus digaungkan seperti di Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan. Dengan tema Bersemarak bersama KNPI Balangan, sebuah acara digelar di Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juwai.
Acara ini menjadi panggung besar bagi pameran produk dan kerajinan dari 21 desa sekecamatan Juwai. Balangan kembali menunjukkan potensi desa-desa di bidang ekonomi kreatif. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Balangan sukses menggelar PKW 3 Jual Bersemarak yang berpusat di Kecamatan Juwai. Acara ini secara khusus menampilkan pameran produk unggulan dan kerajinan tangan dari 21 desa yang ada di Kecamatan Juwai. Ini merupakan upaya konkret KNPI untuk mempromosikan dan memperluas jangkauan pasar bagi UMKM tingkat desa. Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Balangan Haji Ahmad Fauzi hadir dan membuka langsung acara Jual Bersemarak ini. Fauzi mengapresiasi tinggi atas peran pemuda KNPI dalam membangun kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa. Membukukan istilahnya atau melegitimasi atau meresmikan tagline kami yang khususnya untuk Juwai. Apabila Kabupaten Balangan ada tagline Barat, maka Juwai ada juga tagline Juwai Bersemarak. Ini yang paling penting, di mana Juwai Bersemarak ada akronimnya. Insya Allah ini mencerminkan warga masyarakat Kecamatan Juwai. Bersemarak adalah bersih, sehat, makmur, ramah, dan kekeluargaan. Juwai Bersemarak, Balangan Barat. Dengan suksesnya PKW 3 di Juwai, KNPI Balangan berharap semangat Jual Bersemarak ini dapat menginspirasi kecamatan lain untuk turut mengoptimalkan potensi produk lokal di setiap desa. Ahmad Ramadan, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Borneo. Dua pekan jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Salah satunya cabai rawit yang kembali menembus harga Rp120.000 per kilogramnya. Selama sepekan terakhir, harga cabai rawit terus melonjak di Kota Palangkaraya. Komoditas yang pada hari biasa dijual dengan kisaran harga Rp60.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram atau meningkat 2 kali lipat. Pedagang cabai di Pasar Kahayan Palangkaraya, Aslamiah, menyatakan kenaikan ini terjadi bertahap selama sepekan terakhir. Menurutnya kemungkinan karena banyak petani yang gagal panen karena serangan hama akibat cuaca yang sering turun hujan, sehingga membuat cabai rawit banyak yang busuk dan stoknya sedikit. Sekarang harganya 120. Dari sebelumnya berapa? Sebelumnya 50, terus melunjak 2 hari kemudian 10.000 naik terus sampai 120. Ini kenaikannya kenapa, Bu? Kemarin kan hujan banjir lah, nah akhirnya pada mati pohon-pohonnya tuh. Nah jadi sekarang stoknya naik, iya stokannya kurang. Terus pembeli sekarang gimana, Bu? Nah, untuk harga segini pembeli masih banyak nggak? Ya kalau pembeli lah sedikit, tapi kan mereka untuk seperlunya mereka aja untuk 2 hari gitu aja, nggak nyetok kayak biasanya. Aslamiah menyatakan meskipun harga cabai rawit melambung cukup tinggi, namun menurutnya pembeli masih cukup stabil. Hanya berdampak yang biasanya konsumen membeli dalam jumlah banyak, saat ini mereka hanya membeli sesuai keperluannya saja. Dari Palangkaraya, Riza Krisna dan Julham Effendi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita, namun sebelumnya pemirsa ingin kami sampaikan bahwa sebagai bentuk kepedulian Basnas Provinsi Kalimantan Selatan bersama TVRI Kalimantan Selatan membuka penggalangan dana kemanusiaan atas musibah bencana alam yang melanda saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rekening Basnas Kalimantan Selatan di nomor 901 0001 002849 atas nama Basnas Provinsi Kalimantan Selatan atau melalui website resmi Basnas Kalimantan Selatan di basnaskalsel.org/free for Sumatera.
Mari kita tunjukkan kepedulian bersama dengan meringankan beban duka mereka. Kita kuatkan kembali melalui harapan dengan donasi yang Anda berikan. Kepedulian Anda untuk sesama anak bangsa sangat berarti. Akhirnya saya Arafat Al-Halim, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.